Silakan titik kumpul, silakan lanjut. Terima kasih, terima kasih. Jadi begini Pak Beni, tadi saya sempat menyimak masalah biaya angka yang dikeluarkan bagi CPNI atau calon pekerja migran. Saya sedikit bercerita tentang proses ke Polandia, karena saya juga termasuk di sini kita punya community namanya Titik Kumpul Eropa, Titik Kumpul PMI Eropa. Saya pengelolanya di sini di khususnya Polandia. Saya sih sedikit bercerita untuk masalah biaya proses ke Polandia. Pertama, Polandia memang tidak dibebankan syarat skill ataupun syarat kualifikasi yang ditentukan. Seperti contohnya, Polandia tidak memberatkan bahasa, dan banyak teman-teman ke Polandia itu meskipun tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Polandia, mereka bisa apply job ke Polandia. Itu satu. Yang kedua, skill juga tidak dibutuhkan ke Polandia. Tidak ada diperuntukkan atau tercatat di situ skill apa yang mereka miliki baru boleh proses. Tidak ada sama sekali. Nah, namun yang menjadi problem sekarang kita sering dengar dari teman-teman ini masalah biaya. Ke Polandia sekarang biayanya antara 60 sampai 70 juta. Saya sendiri yang bekerja di Polandia, saya bekerja di Polandia ini sudah menjalani 3 tahun lebih. Mereka yang mengeluarkan biaya dengan angka 60-70 juta datang ke Polandia ini belum tentu mereka mendapatkan pekerjaan. Belum lagi visa yang dipakai dari Indonesia hanya berlaku sekitar 6 bulan. 3 bulan sebelum visa mereka akan expired, mereka harus mengganti ke TRC setempat atau karta itu kita sebutkan. Dan mereka mengeluarkan uang lagi apabila bermasalah dokumennya mereka harus apply melalui pengacara. Itu mengeluarkan uang sekitar 10 sampai 20 juta lagi. Jadi pertanyaannya Pak Beni, gimana untuk tindakan di pihak Indonesianya mengenai biaya tersebut? Apakah biaya ke Polandia itu sudah diterapkan atau memang biayanya itu dibebaskan oleh CLPK atau PT-PT di Indonesia? Begitu Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih ya, mudah-mudahan nanti jawaban ini bisa membantu ya. Kemudian juga Mas nanti insya Allah sosialisasikan ke teman-teman ya. Polandia, Slovakia dari sisi aturan negara benar menjadi negara tujuan penempatan. Ya. Yang keputusan itu dulu sebelum BUMI berubah dari kementerian menjadi kewenangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Naker. Jadi Slovakia, kemudian Hungaria, kemudian Polandia itu masuk daftar Mas. Nah sekarang ya untuk apa ya, atau skema apa P2P masuk, C2G tidak ada. Jadi private to private dan mandiri perseorangan. Jadi tadi Mas bicara mandiri. Nah, saya ingin jawab kekagetan saya dulu. Tadi Mas nyebut LPK. Jadi banyak nih persepsi dari teman-teman kita berangkat ke luar negeri itu karena LPK. Kan? LPK tidak punya kewenangan menempatkan orang ke luar negeri untuk bekerja. LPK tugasnya hanya melakukan pelatihan. Apakah pelatihan bahasa, misalnya satunya pelatihan ya, pendidikan, ya LPK. Kalau begitu Pak Beni, kalau LPK tidak punya kewenangan, misalnya untuk menempatkan, lalu dengan cara apa kami bisa bekerja? Khusus Polandia bisa dengan dua cara. Anda berangkat melalui agensi di Indonesia, yang agensi Indonesia itu disebut P3NI, ya, perusahaan perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia, ya, atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau mandiri, ya, atau mandiri. Oke, kalau P3MI lewat agensi bagaimana Pak Beni? Anda harus berangkat lewat perusahaan yang ada di Indonesia. Yang perusahaan ini sudah bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ya, yang perusahaan atau agensi di Indonesia ini dia sudah mengantongi job order. Ya, job. Dia sudah mengantongi job bahwa saya katakan perusahaan itu saya mengantongi job tahun ini saya menempatkan ke Polandia 100 orang misalnya. Ya, saya nih tidak ada job order. Kemudian 100 orang itu untuk sektor apa aja. Oke. Atas job order ini saya daftar ngurus surat izin ke BP2MI, SIP 2MI. Atas dasar itu saya bisa merekrut 100 orang tadi saya rekrut kan gitu. Oke. Kalau mandiri siapapun Anda
Anda punya kemampuan atas lowongan kerja yang tersedia di sana. Ya, Anda buka-buka internet atau dapat informasi, gitu kan? Ya, kemudian Anda tahu, oh ada pekerjaan di sana. Tadi pekerjaannya apa? Misalnya, saya contohkan Mas, pekerjaannya apa sekarang? Saya di sini bagian pengawas produksi, Pak Beni. Oke, masuk kategori apa ya? Sektor apa itu? Produksi, Sektor ya? manufaktur. Apa? Manufaktur? Iya. Bukan. Katakan itu. Nah, Mas tahu nih ada pekerjaan itu, ya udah, Mas melamar, ini mandiri ya. Mas melamar ke perusahaan tersebut lewat email, lewat apa, tiba-tiba dijawab, oke, Mas diterima setelah interview lewat by email ini, Mas diterima. Oke, Mas, kalau Mas mau bekerja ke luar negeri ke Polandia, apa syarat yang Mas harus pegang? Ketika Mas bisa, satu paspor udah pasti, Mas harus pegang paspor, punya kemarin pasti punya. Medical check up, Mas harus punya. Kenapa negara mensyaratkan orang Indonesia, warga negaranya berangkat ke luar negeri harus dinyatakan sehat? Ya, tidak ada penyakit bawaan, tidak ada penyakit dalam, sehat. Karena negara tidak ingin anak bangsanya datang ke sana sakit. Ternyata dia punya penyakit bawaan yang tidak bisa dirawat di rumah sakit. Dan yang begitu tuh udah banyak, Mas. Satu hari nih selama 4 tahun, 3 peti jenazah pulang ke Indonesia. Karena dia berangkat ilegal, tidak pernah memeriksakan diri, sakit, tidak mampu untuk berobat di luar negeri, dia tahan, akhirnya dia meninggal. Banyak. Nah, negara nggak mau nih. Mas harus pegang medical check up. Saya nggak tahu. Kalau paspor tadi Mas ada pasti. Apakah Mas sempat memeriksakan diri di medical check up dan punya bukti hasil medical check up? Pasti enggak. Kebetulan saya berangkat ke sini memang saya telusuri sebelumnya bagaimana secara prosedur yang resmi. Saya sebelumnya melakukan medical check up secara resmi di Batam. Kebetulan saya dari Batam. Oke. Kemudian penerbitan EKTLN, OPP, semuanya saya ikuti. Oke. Ya. Padahal mandiri itu nggak harus OPP, mah. Karena mandiri itu filosofi dan semangatnya untuk orang-orang profesional. Gitu ya. Oke, katakan Mas punya semua itu. Tidak cukup itu, Mas. Mas sudah harus memegang perjanjian atau kontrak kerja. Pasti Mas tidak pegang. Karena banyak negara Eropa perjanjian kerjanya dikeluarkan di sana. Sedikit saya jelaskan, mohon maaf Pak Benny, sedikit saya jelaskan. Kontrak kerja yang proses ke Polandia itu, kita punya kontrak kerja, tetapi kontrak kerja itu tidak menjadi patokan di mana kita akan bekerja di Polandia. Itu hanya sebagai bentuk formalitas, legalitas untuk mendapatkan visa di Indonesia. Contoh kecilnya, Oke. Yang keluarkan itu kontrak kerja siapa? kontrak kerja yang mengeluarkan agensi di Polandia. Jadi proses kita dari Indonesia itu, sebelumnya saya prosesnya melalui PT, Pak Ben. Saya nggak melalui LPK, dan bahkan banyak PT dan LPK untuk biayanya itu sama. Tidak ada beda. Itu banyak. Oke, saya jawab. Inilah yang disebut, Mas itu sebetulnya bukan mandiri murni, tapi dimandirikan oleh PT. Kenapa banyak PT melakukan kejahatan pemandirian? Karena PT tahu bahwa jika dia memberangkatkan orang, dia harus punya job order. Ya, dia harus mengurus SIP 2MI perekrutan di BP2MI. Karena dia tahu dia tidak punya job order, otomatis dia tidak bisa merekrut. Tapi kalau dalam 1 tahun dia tidak punya job order, tidak merekrut, dia tidak punya duit. Akhirnya dia cari duit dengan cara apa? Dia mandirikan orang-orang untuk berangkat ke Polandia atas nama mandiri, padahal dia yang berangkatkan dan dia dapat duit dari situ. Oke. Sebetulnya tidak bisa yang disebut, makanya Mas tadi menyebut ini formalitas. Sebetulnya kalau bicara visa kerja tidak boleh formalitas. Visa kerja memastikan bahwa Mas sudah punya hubungan kerja dengan agensi di sana, sampai di sana Mas langsung bekerja. Tadi Mas sudah menjawab bahwa itu formalitas dikeluarkan oleh di sana. Oke. Visanya harus bisa kerja. Visanya bisa kerja. Saya tanya, Mas bisa kerja bukan? Saya menggunakan visa kerja 6 bulan. Oke. Katakan keseluruhan Mas sudah lengkap hanya satu, yaitu kontrak kerja yang tadi formalitas itu. Jujur Pak Benny, saya memiliki kontrak kerja. Kita itu karena untuk apply, jika tidak memiliki kontrak kerja, kita nggak bisa approve visa.
Jadi Namun kan Mas sampaikan, visa kerjanya kan formalitas. yang sering terjadi di Faktanya, lapangan seperti itu. Kita faktanya Mas sampai ke sana ada teman-teman lain tadi juga Mas di apa Slovakia sampai 3 bulan dia nganggur luntang lantung akhirnya cari kerja sendiri. ya benar sering terjadi Banyak seperti yang itu. nah artinya apa? Karena memang kontrak kerjanya formalitas. Ini bukan kesalahan Mas dan kawan-kawan. Mas ini korban. Makanya saya ingin menyelamatkan sistem ini yang diperbaiki dan jangan pernah ada korban lagi seperti Mas gitu. Apakah saya tidak sakit hati anak bangsa berangkat ke sana punya mimpi indah, datang di sana tidak kerja 3 bulan, dia terlantar. Bagaimana kalau dia sakit? Siapa yang bayarin rumah sakit? Dia tinggal di mana? Siapa yang ngurusin? Dia cari kerja lontang lantung sendiri. Itu tadi saya berterima dari Slovakia. Mungkin Polandia ada 2 orang yang mengalami begitu. Ini harus dihentikan. Nah, siapa yang menghentikan ini? Negara. Kalau kemarin BP2MI, sekarang kementerian. Kementerian nanti harusnya sebelum menerbitkan EPMI ya, sebelum ada diterbitkan, kontrak kerja ini harus benar-benar diyakinkan bahwa kontrak kerja ini bukan formalitas. Kalau perlu, nah sekali lagi Mas ini korban. Oke, ini kontrak kerja. Mas apa namanya tadi, Mas? Rapi. Mas Rafi. Oke, Mas Rafi, ini siapa kontrak kerja? Oke, perusahaannya ada nomor teleponnya enggak, misalnya kan? Kalau saya nih ingin ketat, oke saya telepon. Siapalah di sana? Oke, apakah Anda benar pimpinan dari agensi ini? Oh benar. Oke, di sini ada warga negara kami yang akan berangkat ke sana atau untuk bekerja melalui agensi Anda. Oke, benar. Misalnya ya, atau perusahaan Anda. Yakinkan kepada kami sebelum kami mengizinkan mereka berangkat. Yakinkan kepada kami bahwa kontrak kerja ini benar. Dijawab benar. Yakinkan kepada kami bahwa sampai di sana mereka langsung bekerja. Itu yang harus dilakukan oleh negara sebagai bentuk kehati-hatian. Pasti petugas di dalam nggak begitu. Karena ya jujur aja ya, walaupun ini lembaga yang pernah saya pimpin, ya ada juga orang-orang nakal. Ada. Ada juga orang-orang malas yang tidak sungguh-sungguh memeriksa ini. Bahkan pemandirian seperti ini itu kadang diketahui oleh staf. Staf ini ada yang nakalnya dia tahu. Ini sebetulnya bukan mandiri, tapi dimandirikan oleh agensi ini. Bermainlah dia sama agensi, tutup mata. Agensinya nggak disebut, seolah-olah Mas berangkat mandiri. Ada yang nakal-nakal begitu, Mas. Nah, kalau ini dibiarkan, sampai kapan anak-anak bangsa ini akan jadi korban? Dan jika ini tidak dihentikan, ya, dengan cara-cara yang extraordinary, ya kan kalau dengar pidato presiden ini kan bagus nih berapi-api. Ya saya berharap mudah-mudahan berapi-apinya pidato presiden ini berapi-api para pejabat di bawahnya. Ini harus dihentikan dan tidak boleh terjadi lagi. Kamu Slovakia 30 orang berangkat dimandirikan. Udah jelas dimandirikan. Luntang lantung 3 bulan. Untung sempat dibantu oleh Ibu Dewi itu ya. Minimal dia cuma keuangan sedikit dibantu. Dikasih nasihat, dikasih saran apa. Akhirnya 3 bulan dia mencari pekerjaan sendiri dan yang memberangkatkan agensi di Indonesia tidak bertanggung jawab apapun. Bayangkan. Bahkan dia baru tahu, saya kasih tahu tadi, kalau Anda tercatat di EKTKLN atau EPMI ya, Anda gagal ditempatkan, Anda sudah berangkat nih, gagal ditempatkan, pulang aja, Anda dapat klaim asuransi 40 juta. 25 juta sebagai pengganti Anda gagal ditempatkan, 15 juta transportasi pulang dari negara itu ke Indonesia. Nah ini banyak nggak tahu. Nah nanti Mas juga tolong sampaikan. Kalau Anda datang ke sini, tiba-tiba Anda nggak bekerja, gagal, ya udah pulang aja nih ada penggantian asuransi. Setelah itu tiba di Indonesia, bagaimana berproses lagi secara resmi kan gitu ya. Ini tolong disampaikan. Tapi enak benar kan si agensinya. Apakah dia bertanggung jawab? Potong leher saya. Kalau agensi di Indonesia itu bertanggung jawab atas nasib Anda terlunta-lunta, terkatung-katung, nggak akan. Karena otaknya nyari uang udah jelas dia melakukan dengan cara salah, berarti motifnya jahat. Dia nggak akan bertanggung jawab uang yang Mas keluarkan itu. Potong leher saya kalau dia kembalikan. Kecuali hukum berdiri tegak membela anak bangsa dan rakyatnya. Baru dia kembalikan. Selain kembalikan, praktek-praktek ini, proses ke penjara, masukkan ke tahanan agensi-agensi seperti ini. Itu baru masalah ini selesai. Kalau enggak, akan muncul korban-korban yang lainnya. Mas sekarang sedang menyuarakan berapa banyak teman-teman Mas. Mungkin ya besok lusa akan muncul lagi orang lain yang menyuarakan teman-temannya. Akan terus berulang.
Nah, bantu saya, bantu kita semua. Mas sudah dapat informasi seperti ini. Sampaikan tuh ke teman-teman di Jakarta atau di Jawa atau di mana yang masih di kampung halaman. Aku udah punya pengalaman ini ya, misalnya ya. Pengalaman ini. Teman-teman aku juga pernah pengalaman ini, nanti tolong kalau mau berangkat yang resmi ya. Gitu aja Mas. Ya. Terkait apa yang di-cover oleh BPJS, meninggal, kemudian kecelakaan kerja ya. Itu banyak Mas. Termasuk anak kita 2 orang ditanggung. Mas punya anak di Indonesia ditanggung 2 orang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini contoh ya. Nah, nanti minta ke Mbak Dewi, minta ke Mbak Kori ya, DM aja mereka nanti dikasih ke Mas, Mas bantu sosialisasikan untuk teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Makasih ya Mas Titik Kumpul, Bapak LPK. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah pertanyaannya udah Telepon saya. Apa-apa Ya. silakan atau kemudian tulis atau nomor saya atau saya aja inbox saya atau Bunda Akila atau Bunda Atika. Oke. Iya, siap. Nanti Mas. kita bisa gabungkan juga nanti di adik kita punya tim namanya atau grup organisasi IMCO ya yang dimana diketuai oleh Bapak Beni sendiri. Kita akan segera meresmikannya Pak. Nah di situ kita Semangat ya Mas. Ya. Semangat. Oke, makasih ya Mas ya.